Rara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. Halo, sekarang kamu lagi dengerin Onta Podcast, drama mahasiswa season 2 episode KRS. Kuliah, rapat, sambat. Loh. Bukannya KRS itu kartu rencana studi ya? Eits, KRS yang mau kita bahas kali ini beda dong, Bel. Oke, I see. Jadi ini di episode kali ini kita bakal bahas KRS ya. Bukan kartu rencana studi, tapi kuliah, rapat, sambat. Ngomong-ngomong nih, Bel. Liburan kali ini tuh kayak nggak terasa gitu nggak sih? Coba deh lihat tanggalan. Kita udah ada di penghujung liburan. Liburannya udah mau habis. Iya bener, kita nggak kerasa udah mau masuk kuliah lagi nih. Padahal kayaknya liburan baru kemarin deh Ana ya. Emang ya, yang namanya liburan itu nggak pernah terasa. Mana bikin worry banget gitu. Detik-detik menjelang hari mau masuk kuliah lagi kayak sekarang ini. Kayak nervous mau ketemu doi. Bisa aja ya bun ya. Tapi karena kuliah online gini jadi kayak sama libur aja sih ya. Sama gitu suasananya karena di rumah masih disuruh-suruh sama orang tua sambil kuliah sambil ngerjain tugas. Jadi kayak ya udah kuliah sama nggak kuliah sama aja kayak liburan tetap nganggur di rumah nih. Ya, entah itu sesuatu yang harus disyukuri atau enggak, Bel ya. Bentar lagi juga istilahnya tuh kita bakal back to reality gitu, kalau bahasa gaulnya. Ritual-ritual wajib dan sakral kayak ngisi KRS-an, pembayaran UKT, udah mulai menghiasi detik-detik menjelang perkuliahan semester ganjil nih. Betul tuh. Harus siapin mental nih buat ngadepin kenyataan ya. Ngomong-ngomong nih ya, selain kewajiban bayar UKT nih Ana ya, ritual KRS-an tengah malam itu yang paling menegangkan ya nggak sih Ana? Iya bener banget Bel. Kenapa harus ada kegiatan yang namanya KRS-an gitu? Kenapa nggak kayak kita sekolah dulu aja, jadwal udah dikasih sama kampus gitu. Kita tinggal kuliah aja, kita tinggal belajar aja. Kenapa mesti ada yang namanya KRS-an dan kenapa mesti rebutan gitu? Kan meresahkan gitu ya. Kalau Ana nih ya, waktu denger kata KRS itu ada yang kamu notice pertama kali nggak sih? Ada lah. Waktu ngomongin KRS-an kayak sekarang ini nih, huru-haranya rebutan, cepet-cepetan nge-submit, ngeklik KRS-an tuh udah terasa gitu. Udah kebayang suasananya di kepalaku. Ngantuk-ngantuk, mesti stay di depan laptop tengah malam, gimana biar KRS-annya selesai dulu baru bisa tidur nyenyak. Tapi ini ada pengecualian anak buat mahasiswa yang KRS-nya udah dipaketin. Aduh itu enak banget itu tinggal kuliah masuk nanti nggak perlu bangun malam-malam rebutan kelas, rebutan mata kuliah, rebutan dosen sama temennya ya. Jadi nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan ya wahai mahasiswa. Bener banget, Bel. Aduh, sebenarnya kalau boleh jujur nih ya, iri deh sama mahasiswa-mahasiswa yang KRS-nya tuh udah dipaketin kayak gitu tuh. Ya, kalau dibandingin sama kita yang masih mesti rebutan dulu waktu KRS-an. Harus disyukurin tuh. Nggak usah begadang sampai pagi gitu. Belum lagi kalau servernya down. Atau sinyal di rumah yang jelek. Alamat nggak kebagian kelas deh itu. Tapi sebenarnya kan yang bikin KRS itu terkenal riwahnya gitu ya. Karena kita pengennya satu kelas sama bestie nih, temen sesirkel atau nyari dosennya yang terkenal enak atau nyesuaiin jam sama mata kuliah yang lain, Ana. Jadi kita harus rebutan kelas, rebutan mata kuliah sama temen-temen kita sendiri gitu. Ih, Bella tahu banget deh. Iya, bener banget dong. KRS-an tuh sebenarnya seru sih. Sebenarnya di satu sisi tuh sebenarnya seru gitu. Cuma kalau dapetnya yang nggak sesuai rencana awal gitu, atau kepental jauh beda sendiri gitu sama teman-teman atau anak-anak kelas, pasti jadi yang kayak, aduh, aku tersesat, aku di mana, aku siapa, nggak kenal siapa-siapa, alamat ngerjain tugas sendiri, kelompokan, nggak ada yang kenal orangnya.
Emang ya kalau diibaratkan nih, KRS-an itu kayak perjuangan antara hidup dan mati ya, yang menentukan kehidupan kita selama 1 semester ke depan gitu ya, nggak sih? Aduh, itu kalau dihiperbolain mungkin kayak gitu ya pengandaiannya. Sebenarnya ya Ana, kalau KRS itu menurut aku emang multitafsir sih ya. Apalagi kalau buat mahasiswa yang aktivis atau aktif di organisasi gitu. Maknanya udah beda, udah bukan kartu rencana studi tapi kuliah, rapat, sambat gitu. Wah, iya tuh, relate banget sama mahasiswa kura-kura. Alias kuliah rapat, kuliah rapat. Emang udah melekat banget sih ya sama mahasiswa dengan dunia persambatannya. Apalagi kalau udah di titik jenuh ya. Sambat mulu bawaannya ya nggak sih? Ya gimana ya, Bel? Sesungguhnya, mahasiswa mana sih yang gak pernah sambat? Sambat terus, tapi tetap dilakuin. Bener banget tuh. Jadi nih misalnya ya pagi kuliah, sorenya rapat, malamnya sambat ya. Dan itu kayak udah jadi siklus wajar di kehidupan mahasiswa gitu. Muter gitu terus kuliah, rapat, sambat jadinya kayak gitu. Mutar terus itu gak ada putusnya. Tapi Bel ya, aku sendiri itu salut gitu sama orang-orang, mahasiswa-mahasiswa yang walaupun di belakang itu kita tahu mereka tuh kayak sambat mulu. Tapi di samping itu kuliah tuh tetap lancar gitu. IPK-nya tinggi, lulus tepat waktu, cum laude lagi. Aduh, lagi-lagi tuh bikin iri deh. Yaps, kalau aku sih setuju ya itu. Memang setiap orang itu punya kewajiban dan tanggung jawab sesuai porsinya masing-masing gitu. Kalau mahasiswa ya emang kewajiban utamanya itu kuliah dan belajar. Udah susah gitu ditawar-tawar udah nggak bisa gitu. Tapi buat mahasiswa yang tipenya kura-kura alias kuliah rapat kayak kita gini nih Bel, punya kewajiban lain, punya kewajiban tambahan di luar kuliahnya. Salah satunya ya rapatnya itu. Iya, bener juga sih ya. Kalau misalkan rapat itu udah jadi kewajiban kalau misalkan kita ikut organisasi ya. Sering banget gitu kayak seakan-akan jadi tugas negara ya, saya rapat mulu ya. Apalagi kalau udah mau mepet event kayak gitu. Jadi kayak bawaannya tiap hari kok rapat mulu gitu ya. Bener banget Bel. Nih ya buat jadi mahasiswa kura-kura itu belum afdol rasanya kalau belum pernah sambat. Sambat ke sana kemari. Ke temen, ke orang tua, ke pacar bagi yang punya. Ke tetangga. Waduh, ke tetangga nih. Bahkan yang paling sering itu, sambat itu ke medsos. Nah, nih yang kayak gini-gini nih biasanya larinya ke Twitter. Atau di second akun Instagramnya. Iya kan? Emang kocak banget sih ya masalah persambatan mahasiswa gitu. Kayak ada aja yang dikeluhin gitu tiap hari, ada aja yang disambatin tiap detiknya gitu sampai heran ya. Ada aja gitu ya saya. Ya gimana ya Bel ya? Karena emang selalu ada aja gak sih yang disambatin itu? Kalau Bella sendiri nih, biasanya sambat itu penyebabnya apa sih? Waduh banyak banget ya sis ya kalau masalah sambat itu semua hal dalam hidup aku sambatin ya. Tapi yang paling sering sih emang sambat sama jadwal kuliah yang padat gitu, bentrok-bentrok terus sama jadwal kuliah. Belum lagi kalau ditambah kalau ada rapat ya kan, tugas dari dosen belum kepegang, udah rapat lagi, kayak gitu terus gitu. Jadi pusing juga bagi jadwal. Emang gitu ya nasibnya jadi mahasiswa aktivis? Asik. Ikut banyak organisasi gitu maksudnya. Padatnya jadwalnya itu udah ngalah-ngalahin artis. Wah, don't play-play bosku ya. Emang ada nggak pernah sambat nih ngomong-ngomong nih ya? Nggak pernah gitu sambat. Sekali gitu dalam hidup. Waduh Bel, siapa sih yang gak pernah sambat? Wah, pernah juga ya ternyata ya saya. Sambat kenapa tuh BTW tuh? Banyak juga ya bun sebenarnya. Seringnya tuh kalau kuliah tapi nggak mudeng sama materinya. Atau dikasih tugas susah gitu dan bingung mau nanya ke siapa gitu. Klise sih, tapi paling sering gitu jadi penyebab sambat. Belum lagi semester ini kuliahnya daring lagi kan. Aduh, udah jenuh di rumah, kuliah di dalam kamar doang.
gak dapat uang bulanan pula. Bikin makin suntuk gitu rasanya. Relate juga ya Bun ya ternyata ya. Iya dong. Jadi buat para mahasiswa nih, seluruh mahasiswa, kita berdua nih mengucapkan selamat ber-KRS Riau. Selamat menyambut perkuliahan di semester baru. Semoga lancar kuliahnya, danusnya, paid promote-nya, dan jangan lupa untuk sambat. Karena sesungguhnya sambat adalah salah satu cara untuk menyalurkan emosi kita. Waduh, keren banget nih Ana ya, teguh kita kali ini. Kayaknya hari ini aku sambet ya, Bel. Tepuk tangan dulu dong buat anak teguh. Iya, nggak apa-apa saya. Pokoknya ya, semoga kita para mahasiswa kura-kura ini ya diberi jiwa yang tangguh untuk tetap kuliah dan rapat, walaupun tetap sambat nih ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Dadah!